Kisah pemilik kebun kurma yang menolak surga dalam surat Al-Lail. Ada sebuah kisah menarik yang penuh hikmah di balik turunnya surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 11. Seperti apa kisahnya? Jalaluddin As-Suyuti dalam buku Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan para ulama berbeda pendapat perihal lokasi turunnya surat Al-Lail. Sebagian ulama menyatakan surat ini tergolong Makkiyah, yang mana turun sebelum Nabi Muhammad berhijrah. Sebagian ulama lainnya mengemukakan surat Al-Lail termasuk Madaniyah, lantaran terdapat suatu kisah mengenai pohon kurma yang menjadi asbabun nuzul beberapa ayatnya. Berikut riwayatnya yang dilansir dari buku Meraih Rezeki Tak Terduga oleh Ahmad Yasin Ibrahim. Kisah pemilik pohon kurma yang kikir. Suatu ketika, ada seorang laki-laki miskin yang berjalan melewati kebun kurma di kota Madinah. Laki-laki itu diketahui sedang merasa kelaparan. Sementara, ia tak memiliki harta bahkan makanan sedikit pun untuk disantap. Ia kemudian mendapati sebuah pohon kurma yang subur dan rimbun buahnya. Saking lebatnya, kurma-kurma tersebut sampai menjuntai hampir menyentuh tanah. Melihat itu, ia tak kuasa menahan rasa lapar yang dirasa. Diambillah sebuah kurma untuk dimakannya. Apa yang dilakukannya ternyata diketahui oleh si tuan pemilik kebun. Tuan tersebut kemudian menghardik lelaki miskin dengan kata-kata yang menyakitkannya. Aku akan bawa dan adukan perbuatanmu kepada Rasulullah. Sungguh, tanganmu akan dipotong karena telah mencuri. Si pria fakir itu berujar sambil mengikuti tuan kebun yang membawanya kepada Rasulullah. Apakah benar tanganku harus dipotong hanya karena sebuah kurma yang kuambil? Sesampainya di hadapan Rasulullah, pemilik kebun mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, potonglah tangan orang ini, ia telah mencuri di kebunku." Rasulullah berkata kepada lelaki miskin itu, "Apa yang sudah kau curi, wahai saudaraku? Maafkan aku, ya Rasulullah, aku mencuri sebutir kurma dari kebun tuan ini lantaran rasa lapar yang kurasa. Aku kilaf," ujar pria itu. Mendengar perkataannya, lalu Rasulullah berkata kepada pemilik kebun, "Mengapa tidak kau infakkan saja sebutir kurma itu kepadanya, sehingga kau akan mendapat kebaikan dan pahala berlimpah?" Pemilik kebun menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak mau menginfakannya meski sedikit. Orang ini perlu diberi sanksi. Bila dibiarkan, kelak ia akan terbiasa. Maukah kau kuberitakan ganjaran yang lebih hebat? Kau infakkan pohon kurma yang lebat itu, dan sebagai ganjarannya, Allah akan memberimu surga nanti." Tutur Rasulullah. Tuan kebun itu menimbang-nimbang balasan surga untuknya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Lalu ia mengatakan, "Apakah benar sebatang pohon kurma sebanding dengan surga?" "Aku tak percaya ya Rasulullah, aku tak menginginkannya." Rasulullah tersentak mendengar pemilik kebun tersebut. Ia tak membayangkan kekikiran yang dimiliki oleh seorang umatnya. Kemudian datanglah seorang pria yang mendengar percakapan di antara Rasulullah dengan pemilik kebun dan lelaki miskin. Pria itu berujar, "Wahai pemilik kebun, apabila engkau enggan menerima tawaran surga dari Rasulullah, mengapa tidak kau jual saja pohon kurma yang lebat buahnya itu kepadaku?" Tuan kebun menjawab, "Aku tidak akan menjual dengan harga yang murah, wahai saudaraku. Berapa yang kau minta untuk pohon itu?" Balas pria itu, "Aku akan tukar pohon kurmaku dengan 40 batang kurma. Apakah kau akan membelinya?" ucap pemilik kebun. Mendengar harga yang tidak masuk akal, pria itu berpikir bahwa surga yang kelak akan didapatnya tak sebanding dengan mahalnya perkara dunia. Ia lalu menjawab, "Baik, akan aku beli pohon kurmamu yang lebat dengan 40 pohon kurma yang kumiliki." Pohon kurma yang lebat buahnya pun terjual, dan pemilik kebun mendapatkan keuntungan berlipat darinya. Karena sifat kikirnya itu, ia menyia-nyiakan surga yang dikatakan oleh Rasulullah. Peristiwa ini dijelaskan menjadi sebab turunnya surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Demikian riwayat yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Lail.
Semoga bisa diambil hikmahnya.